Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan saya Sifanul Hidayah dan teman saya Nurani Sarahayu dan saya Ulfa Hardiana. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai Angkatan Pujangga Baru. Simak videonya. Latar belakang Angkatan Pujangga Baru adalah sebuah gerakan sastra Indonesia yang muncul pada tahun 1930-an. Gerakan ini dipengaruhi oleh Sumpah Pemuda yang bersejarah pada tahun 1928 yang menyulut semangat baru di kalangan pemuda. Gerakan ini merupakan reaksi terhadap sensor yang diberlakukan oleh penerbit pemerintah kolonial, Balai Pustaka, khususnya terhadap karya-karya yang berkaitan dengan nasionalisme dan kesadaran nasional. Para penulis Pujangga Baru bertujuan untuk mengekspresikan semangat persatuan dan nasionalisme melalui tulisan-tulisan mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia. Gerakan ini ditandai dengan karya-karya sastra yang intelektual, nasionalis, elitis, dan memainkan peran penting dalam membentuk sastra Indonesia modern. Untuk pengertiannya sendiri, Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Jabana dan Armin Pane. Angkatan ini merupakan reaksi terhadap sensorship yang dilakukan oleh Balai Pustaka, sebuah perusahaan penerbitan buku yang didirikan oleh Belanda, yang bertujuan untuk menyampaikan rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan melalui karya sastra yang dipublikasikan dalam majalah Pujangga Baru. Kebanyakan karya angkatan ini berupa puisi baru yang bentuknya berbeda dengan puisi sebelumnya, misalnya syair dan pantun. Untuk perkembangannya, periode Pujangga Baru muncul setelah periode Balai Pustaka. Sebutan Pujangga Baru berawal dari sebuah majalah sastra dan budaya, Pujangga Barne, yang terbit pada 29 Juli 1933. Sastrawan yang menandai periode ini antara lain Sultan Takdir Ali Syabana, Armin Pane, Asrul Sani, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hashimi, J.E. Tatengkeng, Selasih, dan Mozasa. Hal-hal yang dibicarakan di dalam karya-karya angkatan ini berkisar pada persoalan kebangsaan dan juga persoalan emansipasi wanita. Gerakan ini berlangsung hingga pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 dan warisannya terus mempengaruhi sastra Indonesia di era pasca kemerdekaan. Selanjutnya ada polemik kebudayaan. Terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi tolak ukur adanya sebuah polemik kebudayaan dalam Angkatan Pujangga Baru. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, diberikan sebuah ruang tersendiri untuk mengungkapkan serta menyalurkan pendapatnya dalam sebuah tulisan. Maksud dari hal ini adalah pada masa ini, para sastrawan diberikan sebuah ruang tersendiri untuk mengungkapkan serta menyalurkan pendapatnya dalam sebuah tulisan yang sebuah polemik yang berdampak secara hebat dan juga meluas. Pujangga Baru dalam perjalanannya banyak berpolemik dengan golongan tua dengan masalah yang beragam, seperti bahasa dan sastra, kebudayaan, pendidikan, dan pandangan hidup bermasyarakat. Selanjutnya, muncul sebuah artikel Ali Syabana yang berjudul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. Edisi kedua di bulan Agustus kala itu, muncul sebuah artikel Ali Syabana yang berjudul Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. Artikel ini menjadi titik pangkal polemik kebudayaan yang melebar dari Pujangga Baru lewat Purbajagara. Di bulan September tahun 1935, Suara Umum Surabaya, Bintang Timur Jakarta, Puarta Del Medan, dan Wasita Yogyakarta.
Ali Syahbana melanjutkan gagasannya untuk mengkritik balik atas berbagai macam sanggahan dari beberapa pihak kepada dirinya. Dan ini ada di dalam serangkaian gagasan Ahdiyat Kartamiharja dan diterbitkan dalam buku Polemik Kebudayaan di tahun 1948. Kata pengantar buku tersebut mengatakan bahwa polemik terjadi dalam 3 tahap. 3 tahap tersebut ialah, kata pengantar buku tersebut mengatakan bahwa polemik terjadi dalam 3 tahap. Pertama, terjadi dalam Pujangga Baru, Bintang Timur, dan Suara Umum Agustus-September 1935 antara Ali Syahbana, Sanusi Pane, dan Purbacakara. Kedua, dalam Pujangga Baru, Suara Umum, Puarta Deli, dan Wasita Oktober 1935 sampai dengan April 1936 antara Ali Syahbana, Dr. Sutomo, Sidar Bumi, Dr. M. Amir Adinegoro, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, terjadi dalam Pujangga Baru dan Puarta Del, Juni 1939 antara Ali Syahbana dan Dr. Muhammad Amir. Ringkasnya, perdebatan ini menentang adanya gagasan Ali Syahbana yang terlalu mengagungkan adanya kebudayaan Barat. Sebaliknya, tidak memberikan tempat bagi negaranya sendiri, yakni Indonesia, untuk menunjukkan kebudayaannya di masa lalu. Terlepas dari setuju dan tidak setuju, dari adanya hal ini membuat Ali Syahbana merumuskan kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, adanya sebuah pertentangan pendapat antara Ali Syahbana dengan golongan tua. Ali Syahbana menegaskan kembali bahwa dengan jalan merenggut ilmu dan roh Barat sepuas-puasnya, kita dapat mengimbangi bahwa adanya sebuah kebudayaan Barat yang berkembang tersebut. Tetapi, hal ini itu bertentangan dengan Dr. Sutomo dan Ki Hajar Dewantara yang ingin mempertahankan tradisionalisme yang dianggap kepribadian bangsa. Sanusi Pane dalam polemik-polemik menyatakan bahwa baginya manusia atau Indonesia baru haruslah mempunyai campuran antara Faust yang dianggap mewakili roh kepribadian Barat dengan Arjuna sebagai wakil roh kepribadian Timur. Sikap ini ia nyatakan dalam dramanya yaitu Manusia Baru di tahun 1940. Sebelumnya, Sanusi Pane dikenal dengan seorang yang sangat mempertahankan Timur dalam menghadapi es takdir. Selanjutnya adalah titik berat dalam persoalan kebudayaan tampak dalam usia Pujangga Baru memasuki tahun keempat di bulan Juli 1936. Pada saat ini, subjudulnya juga diganti menjadi Pembimbing Semangat Baru Jang Dinamis untuk membentuk kebudayaan baru, Kebudayaan Persatuan Indonesia. Dalam pengantarnya juga dinyatakan adanya pergeseran perhatian. Dari majalah Jang terutama mementingkan kesusteraan, perlahan-lahan Pujangga Baru menjajakan kakinya di lapangan kebudayaan bangsa kita, Kebudayaan Persatuan Indonesia. Dan kembali, sedikitnya 5 artikel Ali Syahbana melanjutkan gagasannya mengenai menuju masyarakat dan kebudayaan baru. Selanjutnya, dalam nomor peringatan Pujangga Baru di tahun 1933 sampai 1938, orientasi kebudayaan Barat dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini berarti dalam nomor peringatan Pujangga Baru di tahun 1933 sampai dengan 1938, orientasi kebudayaan Barat dalam arti yang seluas-luasnya. Dengan begitu, pemahaman kebudayaan Barat itu juga ditempatkan sebagai kebudayaan internasional. Sultan Syahrir juga menulis dalam nomor peringatan itu. Ia menegaskan konsekuensi Pujangga Baru. Pergerakan Pujangga Baru hanya satu, rupa dari kebudayaan universal yang ada di dunia. Sesungguhnya, perjuangan Pujangga Baru dalam mengangkat harkat kebudayaan persatuan Indonesia
Justru di dalam kerangka universalitas dan sikap itu perlu dipertahankan secara konsisten sampai Pujangga Baru menghentikan penerbitannya. Selanjutnya ada estetika puisi Pujangga Baru, dimulai dari pengertian. Estetika juga dikenal dengan istilah keindahan, kata yang sangat familiar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kita. Dalam pengertian yang luas, estetika berarti kepekaan untuk menanggapi suatu objek kemampuan pencerapan indera sebagai sensitivitas dalam bentuk keindahan. Hal ini dikatakan oleh Sugiyarti di tahun 2014. Estetika Pujangga Baru mengacu pada kajian bentuk dan fungsi estetika dalam kumpulan puisi Pujangga Baru, tentang bagaimana estetika tercermin dalam puisi-puisi yang dihasilkan oleh para Pujangga Baru. Kerapian bentuk yang teratur dan simetris pada syair dan pantun itu memberikan irama yang tetap, ajak, dan enak didengar juga. Memberikan irama yang monoton yang berupa digemari para penyair lama dan masyarakat lama. Selanjutnya, golongan dalam estetika Pujangga Baru. Yang pertama, keindahan yang mudah, yaitu keindahan yang diciptakan tanpa usaha, yang susah payah dan mudah dipahami serta gaya yang mudah tanpa pemikiran yang rumit. Yang kedua, pemakaian bahasa yang masih terbatas pada perbandingan perumpamaan berupa personifikasi dan metafora. Selanjutnya, pemakaian bahasanya tidak banyak menyimpang dari tata bahasa untuk menciptakan pepuitisan. Dari segi bahasa, tata bahasanya masih teratur, rapi, normatif. Dan yang keempat, bahasa kiasan yang paling banyak dipergunakan adalah perbandingan disusul personifikasi. Personifikasi yang digunakan dalam Pujangga Baru umumnya adalah personifikasi biasa. Dalam arti, yang dipersonifikasi benda-benda bertokoh atau konkret. Sebaliknya, metafora Pujangga Baru tidak banyak digunakan. Pada umumnya, pembentukannya seperti metafora, yaitu metafora yang sudah biasa hingga tidak dirasa seperti metafora lagi. Sudah hilang efek kepuitisannya, seperti tangan kursi, lengan baju, kaki gantung, dan sebagainya. Penyair yang agak banyak menggunakan metafora adalah Amir Hamzah. Alegori yaitu metafora yang diperpanjang. Agak banyak digunakan oleh penyair Pujangga Baru. Misalnya, ada di dalam Terata oleh Sanusi Pane yang menceritakan puisi yang mengungkapkan kekaguman penulis terhadap sosok Ki Hajar Dewantara. Sanusi Pane menggambarkan betapa indahnya bunga terata yang tumbuh di kebun di tanah air penulis. Di metafora selanjutnya adalah Menuju ke Laut esai Takdir Ali Syahbana. Puisi Menuju ke Laut karya Sultan Takdir Ali Syahbana membuat jiwa yang gelisah bisa menyelam dalam keheningan diri walaupun diterpa kejaran ombak. Corak-corak atau jenis-jenis sarana retorika tiap periode itu ditentukan atau sesuai dengan gaya sajaknya, aliran, paham, serta konvensi, dan konsep estetikanya. Begitu juga, sajak-sajak Pujangga Baru mempunyai corak-corak dan jenis sarana retorika tertentu. Berkaitan dengan itu, pembahasan selanjutnya adalah sarana retorika Pujangga Baru yang dominan. Yang pertama, pleonasme. Sarana retorika yang sepintas seperti tautologi, tetapi kata yang kedua sebenarnya telah tersimpul dalam kata yang pertama. Menambahkan kata yang sebenarnya telah jelas atau tidak diperlukan lagi. Yang kedua, tautologi. Tautologi adalah sarana retorika yang menyatakan hal atau keadaan dua kali dalam satu kalimat. Maksudnya, supaya arti kata atau keadaan itu lebih mendalam bagi pembaca atau pendengar dan terkadang kata yang digunakan bersinonim. Jadi, mengulang-ulang kata yang ada. Selanjutnya ada paralelisme. Paralelisme mengulang isi kalimat yang maksud tujuannya serupa.
Kalimat yang berikut hanya dalam satu atau dua kata yang berlainan dari kalimat yang mendahuluinya. Paralelisme adalah pengungkapan dengan menggunakan kata, frasa, atau klausa yang sejajar. Selanjutnya ada retorika reticence. Sarana ini mempergunakan titik-titik banyak untuk mengganti perasaan yang tidak terungkap. Yang terakhir ada enumerasi atau penjumlahan. Sarana retorika yang berupa pemecahan suatu hal atau keadaan menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar hal atau keadaan itu lebih jelas dan nyata bagi pembaca atau pendengarnya. Ciri dan karakteristik pujangga baru. Yang pertama, bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Pengarang menggunakan bahasa Indonesia sebagai komunikasi yang digunakan dalam bentuk penyampaian yang memberikan pemahaman terhadap pembaca. Yang kedua, tema karya sastra pujangga baru berkisar pada persoalan kebangsaan, emansipasi wanita, nasionalisme, dan kehidupan modern. Yang ketiga, gaya sajak pujangga baru polos dan tidak mempergunakan kata-kata kiasan yang bermakna ganda, serta memiliki struktur estetik yang mencerminkan ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan. Yang keempat, angkatan pujangga baru kuat akan pengaruh dari budaya barat. Yang kelima, bahasa sastra pujangga baru adalah bahasa Indonesia yang hidup dalam masyarakat seperti kosakata, kalimat, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan baru dan hidup. Yang keenam, puisi angkatan pujangga baru menggunakan gaya ekspresi aliran romantik yang nampak dalam pengucapan perasaan, pelukisan alam yang indah, tentram, damai, dan keindahan lainnya. Tokoh yang pertama yaitu Armin Pane. Armin Pane adalah seorang sastrawan Indonesia dan termasuk ke dalam sastrawan angkatan pujangga baru. Armin Pane lahir pada tanggal 18 Agustus 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan wafat pada tanggal 16 Februari 1970 dalam usia 62 tahun. Pada tahun 1933, Armin Pane bersama Sultan Takdir Alis Jahbana dan Amir Hamzah mendirikan majalah Pujangga Baru yang mampu mempertemukan para penulis-penulis dan pendukung lainnya dari seluruh penjuru Hindia Belanda untuk memulai sebuah pergerakan modernisme sastra. Nopel Belenggu. Nopel Belenggu merupakan salah satu karya Armin Pane yang terbit pertama kali pada tahun 1940. Tema dalam Nopel Belenggu ini adalah percintaan. Nopel ini menceritakan tentang rumah tangga yang tidak harmonis, perselingkuhan, dan adanya cinta segitiga antara tokoh Sukartono, Sumartini, dan Rohayah yang berujung pada perceraian. Amanat yang dapat diambil dalam novel ini yaitu sebaiknya dalam kehidupan rumah tangga perlu adanya rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain agar tercipta rumah tangga yang harmonis. Dalam hubungan suami istri, rasa cinta merupakan hal yang paling penting dan sangat diperlukan dalam menciptakan rumah tangga. Dan pentingnya saling perhatian satu sama lain walaupun memiliki kesibukan masing-masing. Tokoh yang kedua yaitu Sultan Takdir Alis Jahbana. Sultan Takdir Alis Jahbana merupakan seorang budayawan, sastrawan, dan ahli tata bahasa Indonesia. Sultan Takdir Alis Jahbana lahir pada tanggal 11 Februari 1908 di Sumatera Utara dan wafat pada tanggal 17 Juli 1994 di Jakarta. STA atau Sultan Takdir Alis Jahbana merupakan salah satu tokoh pembaharu Indonesia yang berpandangan liberal. Berkat pemikirannya yang cenderung pro-modernisasi sekaligus pro-barat, STA sempat berpolemik dengan cendekiawan Indonesia lainnya. Begitu panjang dan beraneka ragam perjalanan karir Sultan Takdir Alis Jahbana, terutama
di bidang bahasa, seni, dan sastra. Pada tahun 1930 sampai tahun 1933, Sultan Takdir Alis Jahbana pernah menjadi redaktur Panji Pustaka dan Balai Pustaka. Selanjutnya mendirikan dan memimpin majalah Pujangga Baru pada tahun 1933 sampai tahun 1942 dan pada tahun 1948 sampai tahun 1953. Novel layar terkembang. Novel layar terkembang merupakan karya paling penting dari Sultan Takdir Alis Jahbana yang terbit pada tahun 1936. Novel ini memiliki tema tentang perjuangan wanita Indonesia dan emansipasi wanita. Novel layar terkembang menceritakan tentang kehidupan dari seorang kakak dan adik yang bernama Tuti dan Maria. Novel ini juga menceritakan tentang perjuangan dan kegigihan wanita Indonesia dalam menggapai cita-citanya. Tuti dan Maria memiliki kepribadian yang berbeda. Tuti adalah seorang guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Tuti aktif dalam gerakan perempuan. Ia merasa berkewajiban untuk melindungi kedudukan perempuan di mata laki-laki. Sedangkan Maria adalah seorang gadis yang periang dan lincah. Kedua gadis itu berkenalan dengan Yusuf yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran. Meski awalnya Yusuf tertarik pada Tuti, tetapi akhirnya Yusuf menjadi kekasih Maria. Amanat yang dapat diambil dalam novel layar terkembang adalah perjuangan seorang wanita untuk memperoleh kedudukan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan serta menekankan perlunya kesetaraan gender dan penghargaan terhadap peran wanita dalam kehidupan. Amanat ini tercermin dari perjuangan tokoh utama yaitu Tuti dalam menghadapi berbagai konflik dan memperjuangkan hak-hak wanita. Tokoh yang ketiga yaitu Amir Hamzah. Amir Hamzah merupakan sastrawan yang berasal dari keturunan bangsawan Langkat. Amir Hamzah lahir pada tanggal 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat. Amir Hamzah wafat pada tanggal 20 Maret 1946 akibat dari revolusi sosial di Sumatera Timur. Amir Hamzah tidak dapat dipisahkan dari kesastraan Melayu. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam dirinya mengalir bakat kepenyairan yang kuat. Amir Hamzah mulai menulis puisi saat masih remaja. Puisi-puisi Amir Hamzah syarat dengan tema-tema cinta dan agama, dan puisi-puisinya seringkali mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa dan memperluas struktur tradisional dipengaruhi oleh kebutuhan ritme dan metrum, serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Puisi Padamu Jua. Puisi Padamu Jua merupakan puisi karya Amir Hamzah yang terbit pada tahun 1937. Padamu Jua merupakan puisi karya Amir Hamzah yang menggambarkan hidup seseorang untuk menemui kekasihnya. Dalam puisi ini, Amir Hamzah memfokuskan pada tema-tema tentang keagamaan dan mengisahkan tentang pertemuan dua orang kekasih yang sudah lama berpisah. Amanat yang disampaikan dalam puisi Padamu Jua yaitu sebuah nasihat yang sangat berharga berdasarkan pengalaman penulis. Walaupun setiap orang menjaga hubungan dalam jangka panjang dan berusaha untuk selalu setia, belum tentu ditakdirkan untuk selalu bersama. Walaupun kecewa dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut karena masih merasa rindu, kita harus tetap pasrah pada takdir Sang Maha Kuasa. Tokoh yang keempat yaitu J.E. Tatengkeng. J.E. Tatengkeng atau lengkapnya Jan Engelbert Tatengkeng adalah penyair angkatan Pujangga Baru. J.E. Tatengkeng lahir pada tanggal 19 Oktober 1907 di Kolongan, Sangihe, Sulawesi Utara dan meninggal dunia pada 6 Maret 1968 di Makassar.
J.E. Tatengkeng merupakan satu-satunya penyair Kristen yang menampilkan sisi religi dalam karya-karyanya. J.E. Tatengkeng dikenal sebagai penyair yang dekat dengan alam. Kedekatan J.E. Tatengkeng dengan alam timbul sebagai akibat kekecewaannya karena tidak dapat menemukan kebenaran di dunia barat yang masih alami. Sejak tahun 1953, J.E. Tatengkeng sudah mulai jarang menulis. Akan tetapi, kreativitasnya sebagai penyair tidak akan pernah hilang meskipun aktif dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai negarawan, J.E. Tatengkeng pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada rentang tahun 1949 sampai tahun 1950. Karya sastra Rindu Dendam. Buku kumpulan puisi J.E. Tatengkeng yang terkenal adalah Rindu Dendam, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1934 dan dicetak ulang pada tahun 1974. Kumpulan puisi ini memuat sebanyak 32 puisi, yaitu Buah Tangan yang memuat 31 puisi dan Rindu Dendam yang memuat 1 puisi. Yang termasuk ke dalam buku kumpulan puisi Rindu Dendam diantaranya Puisi Anakku, Puisi Sukma Pujangga, Puisi Perasaan Seni, dan lain-lain. Berikut ini adalah ulasan dari beberapa puisi yang telah disebutkan. Yang pertama, Puisi Anakku. Puisi Anakku, karya J.E. Tatengkeng menceritakan tentang perasaan seorang ayah terhadap anaknya. Puisi ini menggambarkan kehadiran anak sebagai anugerah yang membawa kebahagiaan, namun juga disertai dengan tanggung jawab dan kekhawatiran akan masa depan anak. Puisi yang kedua yaitu Puisi Sukma Pujangga. Makna dari Puisi Sukma Pujangga yaitu menjelaskan mengenai seseorang yang memiliki jiwa seni yang sangat tinggi dan rela melakukan usaha apapun untuk mempertahankan keinginan dan pendiriannya. Puisi yang ketiga yaitu Puisi Perasaan Seni. Puisi Perasaan Seni adalah sebuah ungkapan perasaan mendalam tentang kekuatan inspirasi seni. Penyair menggunakan bahasa dan gambaran alam untuk menciptakan lukisan kata-kata yang memperkuat makna perasaan seni yang mendalam dan keindahan yang melekat padanya. Untuk kesimpulannya, Pujangga Baru merupakan perjuangan untuk memajukan kesusastraan baru Indonesia sebagai kadar kebudayaan bangsa Indonesia yang sesuai dengan jiwa baru bangsa Indonesia. Beberapa penyair yang terkenal dengan angkatan Pujangga Baru meliputi Amir Hamzah, Sultan Takdir Ali Syabana, Armin Pane, dan J.E. Tatengkeng. Angkatan Pujangga Baru menarik perhatian karena mengandung nafas kebangsaan dan unsur nasional, serta memiliki kebebasan dalam menentukan bentuk dan isi sastra.